baiklah kita saling mengingatkan pentingnya gitu ya. Jadi jangan karena politik pragmatis semua dianggap bisa dilakukan sekehendak hati kita gitu asal ada kesepakatan seolah-olah begitu. Kesepakatan mana kadang-kadang juga bisa dimobilisasi, direkayasa, apalagi di saat pandemi begini, partisipasi publik untuk menentukan kesimpulan dan apalagi keputusan itu sangat rendah. Bukan nggak boleh demo mahasiswa, tapi harus social distancing. Maka semua pengambilan keputusan relatif selama 2 tahun terakhir itu rendah sekali tingkat partisipasi publiknya. Apalagi kalau partisipasi kita maknai yang bukan sekedar formalistik tapi substantif. Jadi harus ada misalnya sebelum memutuskan harus ada perdebatan substantif. Misalnya begitu, deliberasi substantif, ciri dari demokrasi substansial, bukan sekedar formalistik. Nah, tapi karena pandemi semua keputuskan kan yang penting jumlah suara yang memutus. Nah, gitu loh. Tekenan pun lewat Zoom. Nah, ini kan bagaimana begitu. Jadi demokrasi menjadi formalistik. Sama, pemilu juga bisa formalistik. Karena kecenderungan demokrasi akhir-akhir ini memang menurun di seluruh dunia. Di mana-mana demokrasi ada ditonjolkan. Pemilu di mana-mana. Ya kan? Tapi tidak ada pergantian kekuasaan. Nah, penggunanya itu democratic election tanpa pergantian kekuasaan. Kayak Hun Sen sejak 93. Saya diundang waktu pemilu terakhir kemarin. Ya kan? Nah, sejak 93 sampai sekarang dia masih Perdana Menteri dan bisa sampai mati itu jadi Perdana Menteri. Tapi pemilu 5 tahun sekali. Di Rusia saya juga diundang jadi pemantau internasional Pilpres terakhir. Nah, itu kan meskipun pembatasan di konstitusi 2 periode, tapi tidak ditegaskan bahwa itu hanya 1 kali. Maka Putin itu jadi Perdana Menteri sebentar, kemudian nyalon lagi, maka sekarang periode keempat. Maka analisanya adalah Putin itu akan jadi presiden seumur hidup. Itu. Tapi ada pemilu 5 tahun sekali. Nah, untuk apa pemilu tanpa pergiliran kekuasaan gitu loh. Nah, akibatnya rusak ini demokrasi global ini, menurun kualitasnya. Nah, lebih-lebih Xi Jinping, undang-undang dasarnya diubah sama dia sekarang boleh menjadi presiden sampai mati. Nah, itu jadi kita mesti hati-hati isu mengenai perpanjangan masa jabatan. Ini di mana-mana sedang terjadi. Malah di dunia internasional ada istilah third termism. Jadi isme 3 periode. Nah, itu sudah bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu. Sejak tahun 90-an, banyak sudah negara yang mempraktekkan termism, memperpanjang masa jabatan. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal dan berdarah-darah. Tapi semua negara-negara yang di Afrika yang menerapkan 3 periode ini, perpanjangan 3 periode, itu tidak ada satupun yang masuk kategori demokrasi berkualitas gitu. Nah, jadi saudara-saudara, isu perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, ini mengingatkan kita ya tentang gejala umum dunia bahwa demokrasi itu sedang turun kualitasnya. Apalagi di saat pandemi dimanfaatkan ya kan untuk sekedar formalistik demokrasinya itu. Maka kita harus membantu agar peradaban bangsa kita bisa diarahkan lebih benar. Jangan dimanfaatkan oleh tangan-tangan pragmatis untuk kepentingan sesaat, kepentingan kelompok sendiri. Nah, maka baik juga kita mendiskusikan ulang ini tentang konstitusi. Apa ini fungsinya konstitusi? Kenapa umat manusia bikin konstitusi?
Konstitusi itu dibuat sebagai produk kesepakatan tertinggi. Jadi negara modern adalah negara kesepakatan. Ya, bukan cuman misalnya ini kan baru, misalnya Pak Muhammadiyah bilang Darul Ahdi, negara kesepakatan. Itu Kiai Ma'ruf Amin menggunakan istilah Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Tapi ini kan teori yang sudah lama, sejak abad ke-16, sejak John Jack Rousseau, sejak sebelumnya John Locke, bahkan Thomas Hobbes sebelumnya sudah menggunakan istilah ya negara kesepakatan kontraktual, negara kontraktual, kontrak sosial. Bukan sekedar kontrak politik, tapi kontrak sosial. Negara dibikin sebagai kontrak, perjanjian bersama, perjanjian kemasyarakatan, perjanjian kebangsaan. Ya sama itu. Atau bahasa Jermannya Gesamtakt, bahasa Prancisnya kontrak sosial. Nah, jadi konstitusi itu tidak lain adalah kesepakatan tertinggi dari suatu bangsa untuk membangun negara kesepakatan. Nah, beda dengan zaman-zaman sebelumnya, negara itu seolah-olah dibikin sendiri oleh keluarga. Nah, bahkan lama-kelamaan negara kayak Inggris pun, dia kerajaan, tapi lama-lama hanya simbolik aja raja dan ratunya itu. Sehingga sampai sekarang orang Inggris marah dia kalau disebut sebagai negara yang tidak konstitusional, walaupun dia tidak punya konstitusi tertulis. Mereka mengklaim dirinya monarki konstitusional juga. Yang dia anggap konstitusi itu adalah seluruh dokumen-dokumen kesepakatan sejak Magna Carta, Bill of Rights, sejak sebelumnya dalam sejarah. Seperti kita misalnya Sumpah Pemuda, ada apalagi itu dianggap sebagai konstitusi semua di Inggris. Nah, sehingga mereka mengklaim dirinya juga negara konstitusional. Maka sekarang di zaman modern sekarang semua negara ya mengklaim ya karena itu dianggap ideal. Satu, demokrasi, ya. Yang kedua, negara hukum. Nah, jadi dua konsep ini sebetulnya konsep yang sama tapi dilihat dari dua segi yang berbeda. Jadi dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi negara demokrasi konstitusional, negara hukum yang demokratis. Nah, itu bahasa anunya. Atau democratic rule of law dan atau gitu ya. Demokratische Rechtsstaat atau negara demokrasi yang konstitusional, constitutional democracy. Negara demokrasi yang bersifat konstitusional. Maksudnya didasarkan atas hukum tertinggi, kesepakatan tertinggi. Maka konstitusi itu dipahami sebagai sarana pembatas. Jadi munculnya paham konstitusionalisme dalam sejarah ya karena kehendak yang sadar untuk mengatur dan membatasi demokrasi ya diatur dan dibatasi dengan konstitusionalisme gitu ya. Jadi demokrasi tapi dibatasi oleh aturan yang disepakati bersama. Maka aliran berpikir konstitusionalisme itu ialah untuk membatasi gitu loh. Batasi kekuasaan. Kalau tidak dibatasi, kekuasaan itu cenderung ya memakan dirinya sendiri. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Nah, itu hukum besinya kekuasaan. Ya, itu kata-katanya Lord Acton yang sangat terkenal. Power tends to corrupt. Bukan dalam makna korupsi uang saja. Tapi kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang, sak maunya. Ya kan? Nah, apalagi kalau powernya itu absolut, mutlak. Maka kesewenang-wenangannya absolut juga. Makanya mesti dibatasi dan diatur dengan kesepakatan. Nah, misalnya, waktu sebelum reformasi, nggak ada pembatasan masa jabatan presiden. Maka Presiden Soeharto 32 tahun. Waktu zaman Bung Karno,
ya kan? Belum ada pembatasan. Saking hebatnya Bung Karno, dia 22 tahun dan bahkan pada tahun 63 keluar TAP MPR S nomor 3 tahun 63 yang mengukuhkan, menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sama kayak Xi Jinping sekarang. Gitu loh. Nah, apa sebab ini? Sebabnya begini. Pertama, kita ini ya masih menghadapi warisan budaya feodal. Maka siapa yang duduk di singgasana itu di-spoil, dinina-bobokkan, wah dipuja-puji, ABS. Nah, kalau dia spoil, dia berhasil dimanjakan, ya dia terjebak, ya dia terjerumus, maka dia terima itu jabatan menjadi seumur hidup itu, walaupun awalnya tidak mau. Nah, Pak Harto pun tahun 90-an sudah tidak mau lagi, tapi dipaksa dengan segala logika. Terus Pak, terus Pak, terus Pak. Bangsa ini membutuhkan Bapak. Sampailah dia 32 tahun. Nah gitu loh. Maka siapa saja yang duduk dalam singgasana kekuasaan, itu oleh warisan budaya feodal akan dinina-bobokkan. Maka ini kita harus waspada. Jangan sampai membiarkan presiden itu ya dijerumuskan. Karena ada budaya feodal. Nah, yang kedua, di samping budaya feodal, ya, budaya feodal itu harus kita modernisasi. Caranya, kita mesti melembagakan sistem politik. Politik itu harus dikonsolidasikan, harus dilembagakan. Saya selalu mengatakan ya, organisasi makin besar dia, makin tergantung sistem. Makin kecil, makin tergantung figur. Yang kedua, suatu organisasi makin modern dia, makin tergantung sistem. Tapi makin kampungan, makin tradisional, makin tergantung figur. Oke. Nah, kalau sebuah negara besar mestinya tergantung pada sistem, tapi masih mengandalkan ya, mengutamakan individu person dari pemimpin, maka itu ciri dari proses pelembagaan belum matang, belum modern. Jadi negara kita ini, manajemen kekuasaannya belum modern, masih tergantung figur. Nah itu sebabnya semua partai pasca reformasi pun langsung jadi dinasti semua. Jadi kultur feodal kita ini masih sangat kuat. Sedangkan pelembagaan politik belum kokoh. Ditambah gejala baru, disrupsi teknologi komunikasi yang menyebabkan institusi dan individu pemegang jabatan itu campur aduk, tidak terpisah. Misalnya yang nge-tweet, pejabat-pejabat Twitter, tweeting ini banyak sekali. Pertanyaannya itu Twitter pribadi kah? Twitter jabatan institusional kah? Itu tidak jelas. Jadi maka sesudah ada disrupsi teknologi komunikasi informasi sekarang ini, gelombang perkembangan politik kita itu mengalami, ini yang saya namakan deinstitusionalisasi. Bukan institusionalisasi pelembagaan, tapi malah mengalami kemunduran gitu loh. Nah oleh karena itu, hati-hati dengan ide-ide yang menjerumuskan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya senang di antara saudara-saudara mahasiswa ini kritis gitu, ya, jangan terpengaruh oleh permainan politik rendahan dari para elit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Misalnya partainya belum siap untuk berkompetisi. Nah, dia kan akan menghadapi partai yang sudah siap. Semua partai yang sudah siap nggak mau menunda pemilu, gitu loh. Tapi bukan soal menang kalahnya, tapi ini merusak wacana publik, merusak pendidikan publik, tidak mencerahkan. Nah, gitulah kira-kira. Maka memang harus dihadapi, diluruskan ini. Tidak mungkin presiden aja sudah berkali-kali ngomong tidak mau. Ini adalah menjerumuskan, ini mau menampar muka, ini mau mencari muka, tapi terus saja. Nah, gitu. Nah, ini gejala warisan budaya feodal, pelembagaan belum matang secara modern,
disrupsi teknologi menyebabkan deinstitusionalisasi. Nah, yang terakhir, tambah satu lagi. Gelombang baru di abad ke-21 ini, demokrasi makin mahal. Karena dia makin mahal, maka dia makin butuh dukungan modal. Maka peranan pemilik modal makin kuat. Itu yang digambarkan oleh Wulin dalam bukunya 2005, Democracy Incorporated, Manage Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Nah, itu 2005 dia gambarkan. Sebelum Donald Trump terpilih. Tapi puncaknya di kemudian hari Donald Trump terpilih. Seorang konglomerat besar di dunia. Tiba-tiba jadi presiden. Lalu konflik kepentingan bisnis dan politik makin jadi. Sebelumnya ada pembatasan politisi dengan bisnis di Amerika di undang-undang larangan konflik kepentingan. Tapi itu undang-undang tidak berlaku untuk presiden ternyata. Maka tiap hari anak cucunya, mantunya Donald Trump ngantornya di White House. Maka bisnis dan politik berpengaruh lebar ke seluruh dunia, termasuk di negara kita. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang 50% lebih pejabat-pejabat politik kita, eksekutif maupun legislatif, adalah pengusaha. Maka logika ekonomi ini makin menguat, ya kan? Padahal untuk diingat ya, negara konstitusional itu adalah negara hukum. Para filosof sepanjang sejarah sudah menemukan konsep negara hukum namanya, Rechtsstaat, bukan negara politik. Ya, nah jadi Machtstaat itu sesuatu yang sangat buruk di dalam di pemikiran politik kekuasaan negara. Semua filosof klasik maupun modern menganggap Machtstaat itu lawan dari Rechtsstaat. Ya, negara kekuasaan itu jelek. Nah, apalagi negara ekonomi, saudara-saudara. Ekonomi memperhitungkan, penting perannya. Politik memutuskan, tapi yang menentukan harus kesepakatan tertinggi yang dituangkan dalam bentuk hukum. Makanya namanya negara hukum, negara konstitusional. Nah, gitu. Jadi konstitusi itu fungsinya pembatas kekuasaan. Nah, tentu jangan juga disalahpahami, dia juga pembebas. Kayak Undang-Undang Dasar 45, 17 Agustus kita merdeka, 18 Agustus kita sahkan menjadi Undang-Undang Dasar sebagai sarana pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Jadi kita anggap konstitusi juga jangan sekedar membatasi, tapi membebaskan dalam koridor hukum. Dia menuntun dan memberi arah bagi perjalanan bangsa dan negara. Jadi saudara-saudara, konstitusi ini hukum tertinggi. Malah sekarang ya, untuk tambahan bagi saudara-saudara, di buku saya mengenai peradilan etik dan etika konstitusi saya gambarkan. Undang-undang dasar itu bukan hanya hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Supreme source of Indonesian law, supreme source of Indonesian ethics. Nah, jadi ini juga etika tertinggi karena nomokrasi dalam bayangan Plato dulu, nomoi itu artinya norma. Norma itu bukan cuma norma hukum, tapi juga norma etika. Ya. Dan dia baru mengalami reduksi menjadi sekedar hukum sesudah Agustikum. Ada pengertian tentang positivisme hukum. Etika agama harus dijauhkan dari hukum. Ya kan, puncaknya Hans Kelsen mengeluarkan teori. Hans Kelsen itu pendiri MK pertama tahun 20 di Austria. Puncaknya dia mengembangkan teori pure theory of law. Maka hukum tidak boleh dipengaruhi agama, etika, dan sebagainya. Akibatnya, nomoi mengalami reduksi makna sekedar hukum. Padahal nomoi itu termasuk juga norma etika. Nah, sekarang di dunia dalam perkembangan teori dan praktek etika berbangsa bernegara, itu makin berkembang dan saya promosikan juga di Indonesia sehingga Undang-Undang Dasar 45 harus dipahami bukan hanya hukum tertinggi tapi juga etika tertinggi yang sifatnya mengatur, membatasi, membimbing, menuntun dan tidak boleh dilanggar. Apalagi saudara ya,
seorang presiden bersumpah menurut pasal 9 Undang-Undang Dasar, demi Allah bersumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, lalu menjalankan segala undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya seluruh-seluruhnya. Jadi itu sudah sumpah jabatan. Tatkala dia diambil sumpah, undang-undang dasar yang dipakai itu yang sekarang, bukan yang diubah. Nah, kalau dia mau mengubah untuk siapa? Kalau perubahannya untuk dirinya memperpanjang masa jabatan, ya tidak bisa. Kecuali itu berarti melanggar sumpah jabatannya. Kecuali kalau perubahan menyangkut soal masa jabatan akan diberlakukan mulai 2020 ya, 9 nanti, bukan 2024. Nah, itu lain, bukan untuk kepentingan dirinya. Kecuali ya, perubahan konstitusi itu ya, itu hanya berkenaan dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang. Hal-hal yang tidak sifatnya konflik kepentingan dengan kekuasaannya sendiri. Nah, itulah saya rasa ya, mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengambil hikmah dari perdebatan ini. Tapi terakhir saya ingin sampaikan, menurut saya ini ya, isu perubahan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan ini hanya dilontarkan oleh politisi yang tidak mengerti sungguh-sungguh, dan ini tidak mungkin karena presidennya pun tidak mau, partai-partai yang sudah siap tidak mau, apalagi DPD tidak mungkin ya, tidak mau, mayoritas tidak mau, maka tidak mungkin ada perubahan konstitusi untuk kepentingan menunda dan memperpanjang masa jabatan ini. Apalagi undang-undang, tidak bisa karena undang-undangnya sudah dikeluarkan dari prolegnas. Dan tahapan pemilu akan sudah dimulai 1 Agustus 2022 dengan pendaftaran peserta, partai peserta pemilu mulai 1 Agustus. Tinggal kira-kira akhir bulan ini akan keluar peraturan KPU mengenai tahapan pemilu. Maka tidak ada lagi peluang prosesual ya untuk mengadakan perubahan jadwal itu. Dan jangan dengarkan ya, isu-isu dari menteri di bidang ekonomi. Urusan ini adalah urusan menteri dalam negeri, rapatnya sudah bulak-balik di DPR, sehingga ini jangan terlalu digoreng-goreng terus, sehingga kita tidak fokus untuk persiapan pemilu yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.